Tes suara masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi terkait dengan membuat sebuah poster, salah satu jenis poster yaitu poster informatif, di mana tujuannya adalah mengedukasi siapapun yang membaca, seperti itu. Dan di tampilan kita pada kali ini itu adalah window dari aplikasi Adobe Photoshop yang saya gunakan adalah jenis CC tahun 2017. Dan nanti ketika desain pada kali ini mungkin tidak akan sampai final jadinya, tapi saya akan berbagi terkait dengan apa yang bisa kita explore dari tools Photoshop sehingga kita bisa mudah dalam proses pembuatan desain kita. Ataupun tools-tools mana aja sih yang sekiranya bisa kalian manfaatkan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Photoshop-nya, yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah, ataupun yang perlu kita siapkan, itu adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan selama proses desain. Jadi nggak mungkin ketika kawan-kawan itu ingin membuat sebuah desain, kalian masih kosong. Setidaknya ada beberapa bahan, contohnya apa aja yang akan kalian sampaikan, lalu mungkin color palette-nya, kalian menggunakan warna-warna apa saja. Mungkin kalau memang sudah ada super grafis dari seorang koor desain, itu juga mempermudah teman-teman semua. Dan juga beberapa hal lainnya yang memang dibutuhkan oleh kita selama proses desain. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah poster informatif terkait dengan sebuah edukasi ataupun pencerdasan tentang siaga COVID-19 ataupun bagaimana kita bisa mengedukasi seseorang yang membaca poster kita bahwasanya apa itu COVID-19 ataupun semisal sebenarnya apa yang terjadi di negara kita ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan. Ini ada catatan, di mana catatan ini menjadi panduan untuk kita akan mendesain bagaimana. Di sini saya sudah mencatat kebutuhannya mulai dari judul, lalu keterangan virus corona itu apa, lalu di sini kita ada PR untuk membuat sebuah informasi gejala umumnya, lalu jumlah konfirmasi positif hingga sekarang terbarunya itu sudah ada berapa konfirmasi, lalu mungkin langkah perlindungan dasarnya itu bagaimana, dan di sini saya sudah mencatat kira-kira text type apa yang akan kita gunakan dalam poster kita, seperti itu. Di sini saya juga sudah siapkan untuk logo-logo SOP, kita sebutnya sebagai logo SOP. Di sini ada logo dari komisariat dan juga logo IMM secara generiknya, seperti itu. Di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah icon ataupun sebuah vektor Maps Indonesia. Jadi harapannya konsep saya nanti akan menjelaskan sesuai dengan daerah-daerah potongan, itu ada berapa yang terkonfirmasi. Saya juga di sini menyiapkan gambar dari Google, ilustrasi dari virus, seperti itu, yang nanti akan kita olah. Dan terutama di sini kita juga sudah menyiapkan color palette yang akan kita gunakan. Dan sebagai informasi saja, color palette ini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman gunakan. Kalian bisa membuatnya sendiri, atau kalian menggunakan ataupun memanfaatkan website-website terkhusus untuk menggenerate dari color palette. Nah, fungsinya itu apa sih color palette ini? Color palette itu kita gunakan agar menjaga kekonsistenan warna yang kita gunakan dalam proses desain. Jadi kalau misal koor itu bilangnya warna merah, merah itu banyak. Bahkan jutaan merah itu ada di dunia ini. Jadi perlu ada color palette supaya mengkonsistenkan warna merah yang dimaksud itu seperti apa, warna abu-abunya itu seperti apa, coklat itu seperti apa, dan sebagainya. Seperti itu. Salah satu website yang biasa saya manfaatkan itu adalah colors.io. Di sini kawan-kawan bisa memanfaatkan untuk menggenerate warna-warna apa aja yang disarankan sesuai dengan algoritma yang diciptakan oleh sang pembuat website ini, yang pasti juga sesuai dengan ilmunya. Nah, kalian tinggal klik space-space aja di sini, maka dia akan menggenerate warna-warna yang disarankan dari algoritma programnya. Kalau misal kalian punya satu warna utama, kalian bisa ganti di sini untuk color hex-nya. Contohnya nih, kalian ada warna dengan kode bla 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 bla. Lalu kalian ingin menglog ini, kalian tinggal log ini, lalu kalian space, maka yang terlog ini tidak akan berubah warnanya, dan dia warna lainnya akan menyesuaikan dengan warna yang sudah kita log. Itu adalah sekedar sharing sedikit terkait dengan color palette, dan sebenarnya banyak caranya lagi, kalian bisa cek di Google, ada juga kawan-kawan itu yang mencarinya berdasarkan dari pemandangan alam. Jadi kalau misal kita lihat pemandangan alam,
itu warnanya bisa kita ambil, karena biasanya kita melihat itu melihat pemandangan entah kenapa itu sangat indah sekali ya memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misal di sini ada warna birunya itu biru seperti apa, hijaunya seperti apa, nih ungunya seperti apa dan sebagainya. Itu bisa salah satu jadi acuan kita untuk membuat color palette. Oke, di sini kita sudah ada bahannya, kita juga sudah menyiapkan beberapa vektor. Yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah karya, maka yang harus disiapkan juga itu adalah kanvasnya. Untuk membuat sebuah kanvas baru, kalian tinggal memilih di sini ada file, lalu kalian pilih new, atau secara short keyboardnya itu adalah Ctrl+N. Nah, di sini sebenarnya dari Photoshop sudah menyiapkan beberapa format, dan kalau misalnya kita ingin membuat secara custom, ya kan, kalian bisa memilih di bagian sebelah kanan ini. Kalian bisa mengatur untuk lebarnya, untuk tingginya, lalu satuannya, terkait dengan resolusi juga. Kalau resolusi biasanya 300 pixel per inch itu sudah cukup. Tapi kalau misal kawan-kawan ingin mengimplementasi desain kalian nanti di sebuah cetakan yang besar seperti roll banner mungkin ataupun backdrop, lalu drop banner dan sebagainya, maka resolusi yang disarankan itu ada di angka 60 sampai 75 pixel per inch. Notok maksimal ada banner yang berjenis dengan high res itu maksimalnya ada di 100 pixel per inch. Lalu sini ada color mode-nya dan sebagainya. Oke, pada kali ini mungkin kita akan menggunakan secara template saja itu berukuran A4. Nah, sini sudah ada ukuran A4, lalu kita pilih untuk yang bagian grid-nya. Nah, kita sudah ada di kanvas kosong, di mana kita akan mengimplementasikan desain kita di sini, ataupun kita uji coba desain di sini. Di sebelah kanan, ini adalah tumpukan layers. Jadi, kalau misal kita ibaratkan, di Photoshop itu bagaikan kita menumpuk sebuah kertas. Semakin tinggi tumpukan layernya, maka dia semakin atas, semakin terlihat dari atas. Contohnya, sekarang kita akan membuat sebuah kotak nih. Kita ada kotak di sini, tools untuk membuat sebuah rectangle. Misalnya di sini kita buat fill-nya, fill itu warna dalamnya, contohnya kita pakai warna hitam, lalu stroke ini, kalau misal teman-teman tidak mau menggunakan garis luar, maka kalian pilih yang sebelah kiri ini, atau kalau misal kalian mau kasih warna, contohnya biru, ini juga ada ketebalannya, mau berapa pixel, contohnya misalnya 5 pixel, ini ada jenis dari stroke-nya itu, kalian mau titik-titik atau misal garis putus-putus seperti ini atau garis lurus. Contohnya adalah garis lurus. Nah, saya buat misal 5 pixel lalu saya pilih enter. Maka kalian bisa lihat rectangle kawan-kawan semua itu ada garis terluarnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan dia muncul sebuah layer baru seperti itu. Nah, kalau misal kalian mau menduplikat sebuah layer, ada beberapa cara. Kalian tinggal klik kanan lalu kalian pilih yang duplicate layer. Atau cara yang kedua, kalian tinggal klik tombolnya itu ada di tombol Alt. Jadi kalau misalnya kalian tekan tombol Alt kalian, maka kursor kalian akan berubah seperti ini. Dan ketika Alt kalian tekan, kalian pilih sebuah objek di sini, kalian tarik, maka secara langsung akan menduplikasi dari layer yang sudah kalian pilih tadi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya semakin tinggi layer kalian, maka itu akan semakin terlihat ketika kita melihat sebuah tumpukan kertas dari atas. Semakin bawah tumpukannya, maka dia juga semakin bawah bagian tumpukannya. Itu adalah bagian dasar. Baik, kita sudah ada beberapa bahan tadi. Mungkin yang pertama yang akan kita pindahkan itu adalah color palette, di mana color palette ini yang akan kita manfaatkan. Oke. Nah, setelah kita taruh color palette ini, kalau misal muncul ada tanda checklist dan juga ini tandanya cancel ya, kalian tinggal pilih yang checklist ataupun ya kita sudah menyetujui untuk dia ditaruh di sana. Kita sudah ada color palette. Selanjutnya mungkin kita akan membuat sebuah judul berdasarkan dari catatan yang sudah kita buat. Judul di sini adalah Siaga Virus Corona atau COVID-19. Kalian tinggal pilih tools yang bagian sebelah kiri. Ini ada bagian text tools. Type tools. Ini ada yang secara horizontal dan juga ada vertikal. Kita coba pilih yang horizontal. Kita klik, lalu kita tuliskan. Tadi judulnya adalah Siaga virus corona. Oke, siaga virus corona. Di sini mungkin, oh ya, karena kita sudah ada pilihan tadi, fontnya ada bebas new dan juga comic Helvetic. Nanti akan kita manfaatkan bebas new ini sebagai title-nya ya, atau semisal untuk hal-hal yang akan kita jadikan sebuah notice. Oke, kalau sudah kalian ketik di sini ada pilihannya, kalian mau rata kanan atau mau rata tengah atau rata kiri, ya kan? Misal di sini saya mau coba rata tengah.
Untuk warnanya, saya memilih, mungkin kita pilih warna merah saja ya, warna merah. Nah, dari type ini, kawan-kawan bisa mengatur entah itu jarak atas bawahnya, ataupun misal jarak kanan kirinya, dan sebagainya. Contohnya saja, kita enter di sini, kawan-kawan bisa mengatur untuk type kalian ada di bagian, yang bagian ada tulisan karakter A ini ya. Ini ada mulai dari text type-nya, kalau mau jenis apa, ini juga ada ukuran font-nya, lalu di sini ada jarak atas bawahnya, semisal 18, nah ini semakin tinggi, semakin besar angkanya, maka semakin jauh juga jaraknya. Oke, di sini ada jarak per hurufnya, nah ini semakin minus, maka dia semakin rapat, semakin besar juga akan semakin longgar. Lalu ini saya kurang menggunakan, nah ini persentase secara vertikalnya, contohnya 150, maka dia akan semakin nge-stretch ya mungkin sebutannya. Ini nge-stretch secara vertikal, lalu yang sebelah kanannya ini nge-stretch secara horizontalnya. Ini ada pilihan warna, dan juga, belum kita blok tadi ya, 100, oke. Ini juga ada pilihan, kawan-kawan mau ingin membuat sebuah bold, italic, atau semisal kalian mau membuat satu kalimat itu menggunakan huruf balok semua, atau yang lainnya kawan-kawan bisa mencoba sendiri. Oke, mungkin ide saya di sini adalah siaga virus coronanya ini tidak terlalu nge-stretch, mungkin cukup kita menggunakan 0 saja, lalu kalau sudah jangan lupa pilih checklist, lalu kita pilih untuk tools untuk memindahkan ini ya, saya lupa namanya apa, misalnya kita taruh tengah, oke. Nah, kalau misal menggeser-geser seperti ini, kawan-kawan bisa menggunakan tools yang ada icon tangannya, atau di secara short keyboard-nya, kawan-kawan tinggal klik tombol spasi aja. Jadi kalau kalian klik tombol spasi, maka dia berubah kursornya menjadi gambar icon tangan kayak gitu. Kalian tinggal klik kiri dan geser-geser, selesai. Kalau untuk zoom in-nya, kawan-kawan tinggal klik tombol Alt, lalu kalian tinggal scroll aja. Scroll maju, scroll mundur, seperti itu. Jadi salah satu tips untuk mempermudah kawan-kawan dalam proses desain adalah menghafalkan beberapa short keyboard dalam proses ataupun short keyboard yang memang sudah disetting ataupun kawan-kawan setting secara manual di Photoshop seperti itu. Oke, siaga virus corona, lalu saya mau menduplikasi untuk layer ini, saya klik tombol Alt, lalu saya klik dan geser ke bawah. Ini saya tulis, kalau untuk type tools itu kalian tinggal klik tombol T, atau di sini kalian pilih sendiri, misalnya saya tombol T. Oke, kursor kalian akan berubah untuk tools type-nya. Kita ubah di sini COVID-19, tutup kurung. Oke, kalian tinggal klik checklist, atau semisal di secara short keyboard-nya itu adalah Control Enter, selesai. Nah, untuk di bagian tools move tools-nya, kalian tinggal klik tombol V. Nah, dia sudah berubah sendiri ya. Oke, nah tombol V, seperti itu. Ini coba saya besarkan. Nah, untuk membesarkan teks kalian, itu bisa seperti langkah di bagian karakter, kalian besarkan secara manual, atau kalian bisa, ketika kalian dalam mode Move Tools, ini ada ujung-ujungnya, atau mungkin sebutannya sebagai transform ya, transform control-nya, untuk mengkontrol secara ukurannya. Nah, ini kita klik, agar dia tidak, agar dia tidak nge-stretch, maka kalian bisa klik tombol Shift untuk mempertahankan rasionya, seperti itu. Oke, sampai sini saja. Kita geser agak ke atas. Oke, mungkin segini cukup. Kalau sudah, klik checklist atau Ctrl Enter. Semisal saya ingin merubah warnanya, mungkin biar tidak merah juga, saya ganti warnanya yang warna ketiga ini ya. Warna ketiga, oke. Kita pindah ke Move Tools lagi. Nah, mungkin agak supaya lebih menarik, di belakangnya kita akan beri sebuah shape. Nah, kita pilih yang rounded aja, biar tidak terlalu formal ya. Jadi ujung-ujungnya itu ada lengkukannya seperti ini. Nah, di bagian lekukan ini juga bisa kawan-kawan atur dari radius lekukan kawan-kawan semua yang ada di sini. Oke, jadi tapi kalian harus merubahnya itu sebelum kalian membuat shape-nya. Jadi misal kalian atur sini 50 ya, contohnya 50 pixel, saya enter. Lalu saya pilih warnanya, misal di sini saya pilih warna abu-abu, saya klik tombol OK. Nah, kita klik, kita buat, misal sampai segini saja. Nah, ini karena layer kita ada di atas layer teks COVID dan juga siaga virus corona. Kita geser, tinggal klik kiri, kita bawa ke bawah, dan selesai. Nah,
sepertinya ketika kita menggunakan warna abu-abu, itu dia bertabrakan ya sama warna atas. Jadi upayakan kalau misal kalian ingin mengnotis sebuah informasi, warna antara background dan juga intinya jangan terlalu bertabrakan. Misal sama-sama terang atau sama-sama gelap. Mungkin kita akan turunkan, kita pilih ke mode shape juga, kita pilih fill-nya. Ini udah ada beberapa pilihan warna, atau kalau kalian ingin memilihnya sendiri, kalian klik yang ini. Nah, kita bisa mengcolor picture-nya sendiri. Tentunya saya agak terangkan ya. Kita agak terangkan, mungkin segini, kita klik tombol OK. Nah, kita kembali ke Move Tools. Nah, ini sudah cukup sepertinya. Biar agak keren, saya coba kasih bayangan. Nah, kalau di Photoshop, itu kalian juga bisa memberi sebuah efek di layer kalian. Misal di bagian layer COVID sama yang siaga virus corona, saya akan menambahkan sebuah efek bayangan di belakangnya. Ini kalian klik yang di bawah, icon FX, lalu kalian masuk ke blending option atau langsung ke drop shadow. Kali ini kita coba blending option agar melihat sebuah efek semua secara keseluruhan. Oke, saya pilih untuk bagian drop shadow-nya. Aduh, sorry. Kita masuk ke FX lagi, atau cara yang selanjutnya supaya masuk ke blending option adalah kalian tinggal mengklik 2 kali pada layer yang akan kalian beri efeknya. Klik 2 kali, nah maka dia akan muncul sebuah layer style-nya ya, atau blending option-nya. Oke, di sini ada drop shadow, saya akan memberi sebuah bayangan dengan jarak kita atur mungkin kurang lebih segini saja. Kalau size-nya, ini adalah size-nya, dan untuk yang lainnya kalian bisa coba-coba sendiri. Untuk sudutnya sepertinya kurang bagus kalau 90 derajat, agak saya miringkan 110 atau mungkin 120. Oke, 120 cukup. Untuk opacity bayangannya saya ingin tidak terlalu tebal, misal saya taruh 15 saja. Oke, distance-nya masih terlalu jauh menurut saya buat 10 atau 12. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingin menduplikasi sebuah efek yang sudah kalian bikin, maka kalian tinggal klik kanan pada layer yang sudah ada efeknya, lalu kalian pilih copy layer style. Nah, saya ingin mengpastenya di bagian layer siaga virus corona, saya klik kanan, lalu pilih yang paste. Nah, selesai. Oke, mungkin biar lebih agak estetik ya, mungkin agak menarik sedikit, saya pilih untuk mulai dari belakang tulisan ini hingga tulisan COVID. Ini kalian tinggal klik tombol Shift aja, rounded, saya klik Shift untuk memilihnya. Atau cara yang lainnya adalah kalian tinggal klik kiri, kalian pilih mana saja yang akan kalian atur, seperti itu. Nah, dia secara tidak langsung dia memilih untuk bagian rounded ini, siaga virus corona dan juga COVID-19. Nah, biar agak estetik, mungkin saya akan miringkan beberapa derajat ke atas dengan cara klik tombol kontrol. Nah, ketika kalian klik tombol kontrol, nah, saya coba klik yang bagian paling kanan, maka dia akan meng-stretch secara vertikal di sudut tertentu. Bukan di sudut ya, tapi di sisi tertentu, kayak gitu. Oke, mungkin berapa derajat? 5 derajat kah? Oke, mungkin sekitar 5 derajat ya. Kalau sudah, checklist atau Ctrl Enter. Oke, kita coba atur, kita geser-geserkan. Nah, mungkin biar lebih keren lagi, di belakang sini saya kasih drop shadow yang sama. Klik kanan, lalu paste. Nah, ini kayaknya kurang jauh. Kita klik 2 kali. Nah, kita pilih yang drop shadow-nya. Saya kasih distance-nya mungkin kurang lebih 20, agak jauh, atau 25. Oke, mungkin sekitar 25 ini aja. Nah, kita sudah membuat sebuah judul yang menurut kita ya cukup menarik lah. Seperti itu. Atau kalau misal kalian ini menggradasi untuk bagian tulisan COVID ini. Kalau di sini kan pilihannya hanya satu warna aja nih, hanya solid color aja. Oke, cara yang bisa kalian gunakan untuk gradasi ada beberapa langkah. Mungkin bukan ada beberapa langkah ya, ada beberapa opsi. Cara pertamanya itu adalah menggunakan layer style. Kita klik 2 kali. Oke, nah di sini ada gradient overlay. Jadi dia akan menggradasi pada layer yang kita pilih. Ini kita pada bagian warna kita pilih 2 kali. Misal yang abu-abu kita klik 2 kali lagi. Kita mau warnanya tetap tadi, oranye. Oke, lalu warna keduanya mungkin juga oranye ini tapi agak tua nih. Kita geser ke bawah. Oke, coklat ternyata ya. Oke, coklat, lalu kita klik OK. Kita OK. Untuk stylenya mungkin kita pilih yang linear aja. Linear itu berarti satu arah. Kalau reflected tadi kan dari 2 arah kayak gitu. Oke, kita pilih yang linear aja nih.
Untuk derajatnya kita coba berapa ya? 90 atau 110 mungkin. 110 terlalu besar, kita coba 105, terlalu besar juga 102. Oke, nah ini untuk scale-nya juga bisa kita atur nih scale-nya. Nah, ini kan terlalu miring ternyata ya. 100, oke, 95 mungkin, atau 97, 98, 99, 98 sebenarnya. Oke, 98, scale-nya kita agak besarkan sedikit. Nah, tulisan COVID-19 kita sudah agak terlihat gradasi kayak gitu ya. Oke, kalau sudah kalian tinggal klik tombol OK saja. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Selanjutnya mungkin kita akan meletakkan beberapa logo, ya kan? Ada logo, kita geser ke bagian window untuk Explorer kita, ya kan? Ini ada logo IMM dan juga Shinichi. Oke, kita coba pilih yang Shinichi, IMM dengan tombol Shift. Kita klik, tarik ke bagian Photoshop. Oke, ini gambar pertama kita checklist dulu, atau Ctrl Enter. Gambar kedua juga kita checklist, atau Ctrl Enter, kayak gitu. Nah, kita coba kecilkan bersama-sama antara layer ini dan juga layer ini. Kita klik tombol Shift. Nah, bagian transform control-nya ini kita bisa atur untuk mempertahankan. Jangan lupa klik tombol Shift ya. Ya, kurang lebih segini cukup. Kita geser agak ke atas. Oke, kita zoomkan dengan Alt lalu saya scroll. Kalau sudah, kita klik checklist. Oke, ini tadi yang bagian logo Shinichi-nya ya. Kita tulis di sini logo komisariat. Komisariat. Nah, kalau misal kawan-kawan ingin meng-rename dari layar kalian, ada dua cara. Kalian klik dua kali di bagian teksnya ini, atau kalian tinggal klik kanan. Di sini harusnya ada pilihan rename. Ada nggak ya rename? Blending option dan sebenarnya edit content kah? Oh, bukan. Ya, kalau nggak salah sih harusnya ada di sini ya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Oke, kalau biasa yang saya gunakan adalah tinggal klik dua kali saja di bagian teksnya kayak gitu. Jadi kalau kalian klik dua kali di bagian teksnya, kalian ke mode rename. Kalau misalnya kalian klik dua kali di bagian non teksnya, maka akan masuk ke layer style atau blending option. Nah, seperti ini. Oke, kita rename dulu yang ini biar nggak bingung. Nanti kita tulis logo IMM. Nah, di sini ada masalah di mana gambar kita itu ternyata tidak PNG ataupun bagian belakangnya itu tidak transparan. Maka apa yang kita bisa lakukan adalah menghapus dengan membuat sebuah seleksi di bagian warna putih ini. Ada beberapa cara. Cara paling simpelnya itu adalah menggunakan Magic Wand Tool harusnya ya. Nah ini, Magic Wand Tool atau kalian bisa secara short keyboardnya itu adalah W kayak gitu. Oke, kita pilih nih mau warna apa yang kita seleksi. Misal warna putih ini. Oke, kita sudah dapat warna putih, tapi harusnya bagaimana ya? Harusnya dia tidak sampai masuk ke dalam ya. Dia mungkin cukup sampai di luar sini saja ya. Oke, mungkin konsepnya kita buat sebentar. Bagaimana menjelaskan dengan cara mudahnya? Oke, mungkin itu dulu aja ya, nggak masalah ya. Kita tinggal Magic Wand Tool, kita pilih yang warna putih, maka dia akan menjalar ke seluruh putih selama dia tidak dibatasi oleh warna lainnya. Nah, di sini ada pilihan toleransi. Jadi toleransi, semakin besar toleransi yang kalian berikan, maka dia akan nge-split untuk seleksinya semakin ke toleransi yang semakin besar kayak gitu. Nanti kalian bisa coba-coba bedanya. Di sini juga bisa kita atur untuk sampel size-nya itu mau berapa, banding berapa, seperti itu. Nah, kalau misal kalian ternyata itu ingin mengseleksi seluruh warna putihnya, ya kan, kalian tidak ingin menambah satu-satu, ya kan. Kalau menambah satu-satu kan kalian tinggal klik shift aja, maka di kursor kalian ada tanda plus, kalian kan tinggal klik satu, dan sebagainya. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ketika kalian mengseleksi pertama kali, kalian tinggal klik kanan lalu pilih yang similar, maka dia akan mencari warna yang mirip, ya kan, warna yang mirip. Atau langkah yang kedua itu adalah di bagian untuk continuous-nya itu kalian uncheck list-nya. Jadi kalau uncheck list itu dia akan memilih semua warna yang sesuai dengan klik pertama kali kita. Nah, dia masuk ke semuanya kayak gitu. Oke, kita mungkin tidak kita checklist lagi. Kita pilih bagian ini. Lalu kita mungkin masuk satu-satu, tinggal klik shift. Oke, sorry. Kita klik shift. Oh, ternyata dia masuk sekali ya. Oke, kita pilih yang apa? Ini huruf O.
Jangan lupa sambil klik shift untuk menambah seleksinya. Oke, di sini O, ini B apakah perlu? Sepertinya tidak perlu. Oke, klik lagi, ini cukup huruf O aja ya sepertinya. Nah, kalau misal dia terlalu lebar seleksinya, berarti toleransinya itu terlalu besar. Nah, kita coba toleransinya kita kecilin lagi, 10. Kita klik sambil klik shift. Nah, dia tidak terlalu masuk kayak gitu, ataupun dia tidak ke warna yang terlalu ditoleransikan seperti itu. Nah, kalau sudah, nah ada dua cara nih, bukan dua cara ya, ada dua penjelasan. Kalau misal sudah kalian buat seleksi seperti ini, kalian tinggal klik tombol delete. Tapi permasalahan di sini adalah tidak bisa, karena apa? Layer kalian itu, layer untuk yang logo Shinichi, itu berjenis smart object, atau di sini ada gambar kotak kecil di sini. Kalau misalnya kalian ingin menghapus dan sebagainya, maka ini harus kalian ubah menjadi sebuah layer beneran, kayak gitu sebutannya. Mungkin saya nyebutnya sebagai layer beneran, bukan sebagai smart object, kayak gitu. Karena smart object itu adalah salah satu cara untuk menjaga dari desain kita, kayak gitu. Oke, semisal klik kanan, kita pilih yang bagian restylers layer ini, maka dia sudah menjadi sebuah layer utuh, layer seutuhnya. Nah, kalau sudah, setelah seleksi ini, kita tinggal klik tombol delete-nya. Lalu untuk menghilangkan bagian seleksi-seleksi ini, kalian tinggal klik Ctrl huruf D. Nah, kayak gitu, Ctrl D, sudah selesai. Oke, kita sudah mendapatkan background, sudah seutuhnya background-nya itu sudah hilang. Nanti bisa kita akalin nih, padahal semisal konsep kita itu di dalamnya tetap putih. Nah, dalamnya tetap putih, nggak sampai hilang juga. Kita bisa akalin kok, semisal dengan cara kita buat sebuah shape di sini, ini tinggal klik lama aja untuk memilih opsi yang lainnya. Ini ada ellipse ya, jadi untuk membuat sebuah shape lingkaran, kita klik, jangan lupa untuk mempertahankan rasionya, kalian tetap klik tombol shift juga. Semisal cukup segini, fill-nya jangan lupa warna putih, lalu kita letakkan layer shape ini di bawah logo komisariat, layer logo komisariat. Oke. Kurang besar ya sepertinya ya, kita coba besarkan lagi. Oke, jangan lupa klik shift untuk tetap mempertahankan rasionya. Ternyata oke, kita coba agak geser-geser sendiri aja ya tanpa tombol shift. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Kalau sudah, jangan lupa di checklist atau Ctrl Enter seperti itu. Nah, karena ini masih menjadi dua layer yang berbeda, maka ketika kalian memindah dari layer logo komisariat, dia hanya memindah logo komisariat aja, tapi tidak memindah elipsnya sekalian kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada dua cara. Yang pertama, kalian klik layer ini bersama dengan elipsnya juga dengan tombol shift, lalu kalian geser bersamaan, atau kalian jadikan kedua layer ini menjadi satu layer. Dengan cara apa? Kalian pilih dulu layer mana yang mau kalian jadikan satu, dengan klik kanan, lalu kalian pilih ke Smart Object. Jadi kita kembalikan dia ke mode Smart Object. Nah, sebenarnya Smart Object itu apa sih? Kalau saya menyebutnya, mungkin Smart Object itu adalah sebuah file Photoshop di dalam file Photoshop. Karena apa? Di sini kan satu layer. Tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah dua layer kita tadi. Gimana cara ngeceknya? Kalian tinggal klik 2 kali aja di bagian kotak ini. Klik 2 kali, maka dia akan menuju ke sebuah window baru ya, window canvas baru. Nah, ini kan tadi punya kita memang ada dua. Keuntungannya apa ketika Smart Object? Kenapa tadi saya katakan di awal itu adalah dengan menggunakan Smart Object, maka kita bisa mempertahankan ataupun bisa mempertahankan desain kita, tidak terganggu ataupun semisal tidak sengaja tergeser dan sebagainya. Nah, contohnya nih, bagian ellipse-nya saya geser, atau logo komisariatnya ada bagian yang saya hapus. Misal kita pilih yang bagian selection tools-nya itu yang berbentuk kotak, ini saya klik, misal ini saya hapus ya, ini hanya semisalnya saja. Saya hapus, saya klik tombol delete. Kenapa dia bisa? Karena dia sudah layer seutuhnya di sini. Menghilangkan seleksinya adalah Ctrl D. Lalu ketika kalian save, ya kan, ketika kalian save ataupun Ctrl S, maka di bagian utama kalian dia sudah berubah. Dengan catatan dia hanya satu layer aja kayak gitu. Jadi dia bisa dibilang ini juga sebagai meringkaskan dari tumpukan layer yang ada kayak gitu, atau mempertahankan dari desain yang sudah kalian buat. Oke, kita mungkin back kan. Nah, cara mengundunya itu ada dua cara. Yang pertama di sini harusnya ada. Nah, ini step backward atau Ctrl Alt Z. Kita coba Ctrl Alt Z. Oke, jangan lupa dihilangkan seleksinya Ctrl D, lalu kita Ctrl S untuk menyimpan. Baik, kita close dulu yang window tadi. Oke, ini tadi terkait dengan logo Shinichi-nya kita sudah dapat. Nah, yang logo IMM juga kita perlakukan sama.
Kita hapus bagian putihnya ini dengan Magic Wand Tool atau tombol W, ya kan, keyboard W, kita klik warna putihnya, kita tidak bisa mendelete-nya karena apa? Karena dia bukan layer seutuhnya, maka kita ubah dengan klik kanan pada layer tersebut, lalu kita pilih yang Retiresce Layer. Oke, dia sudah jadi layer seutuhnya, sekarang kita tinggal klik tombol delete saja. Untuk menghilangkan seleksinya, jangan lupa Ctrl D. Oke, kita kembali ke mode Move Tool dengan V, atau kalian klik sebelah yang atas, paling atas diri, kita geser. Jangan lupa untuk pengeletakan logo, semakin kiri logo kalian, semakin pengeletakan kiri itu adalah bisa dibilang secara organigram itu semakin tinggi jabatannya, kayak gitu. Oke, kita taruh di sini logo IMM-nya, lalu di sebelah kanan itu adalah logo komisariat. Kita agak besarkan. Oke, kita besarkan, lalu kalau sudah Ctrl Enter atau pilih yang checklist di sini. Ctrl Enter, selesai. Oke, kita sudah dapat logonya, ini sepertinya masih terlalu besar, maka kita pilih ini, kita pilih dua layer ini, kita kecilkan bersama-sama, kurang lebih segini kah? Oke, saya rasa sudah cukup ya mungkin ya. Segini, kalau sudah checklist atau Ctrl Enter, seperti itu. Oke, kita sudah ada di sini untuk logo SOP-nya, logo-logo yang memang digunakan. Ini sudah ada judulnya. Lalu kita lihat informasi apa yang akan kita letakkan. Yang pertama adalah penjelasan apa itu virus corona ya. Apa itu virus corona? Ini sudah ada penjelasannya. Nah, kita coba copy untuk bagian penjelasannya. Kita tidak menggunakan kata-kata apa itu virus corona karena biasanya kalau kita mendesain itu adalah bagaimana kita bisa mengeringkaskan sebuah teks yang panjang menjadi sebuah bahasa desain atau bahasa visual kayak gitu. Jadi kita nggak perlu pakai kata-kata ini, kita cukup menggunakan penjelasan karena dengan penjelasan saja orang sudah notice bahwasanya ini adalah sebuah penjelasan dari virus corona. Oke, Ctrl C kalau belum tahu untuk bagian copy paste-nya. Untuk bagian copy-nya, sorry. Di sini kita geser dulu. Oh ya, kalau misal untuk memilih layer, kalian bisa meng-auto select-nya atau non-auto kan, kalian tinggal pilih di sini aja. Kayak gitu. Kalau misal kalian checklist bagian auto select-nya, maka gambar ataupun objek yang kalian pilih itu akan masuk ke menuju ke layer yang dipilih kayak gitu. Misal ini yang bagian color palette dan sebagainya. Kalau misal auto select-nya kalian nonaktifkan, maka kalian bisa mengganti layer itu dari bagian tumpukan layer sini. Jadi diklik satu-satu. Kalau misalnya kalian sudah di sini pilih COVID-19, maka kalian tidak bisa memilih yang lainnya. Dia hanya fokus di bagian COVID-19-nya saja, kayak gitu. Oke, kita auto select-nya, dan sini juga ada pilihan auto select-nya mau dalam satu grup atau hanya tiap layer aja. Oke, itu sekedar sharing aja ya. Oke, tadi kita sudah mengcopy bagian penjelasan, kita masuk ke bagian type tools, kita klik pertama kali dulu, lalu kita paste dengan Ctrl V ya, Ctrl V. Di sini kita coba ganti text type-nya menjadi text type yang kedua, itu adalah Comic Helvetic ya. Oke, ini kita Ctrl A untuk memblok semua teksnya. Di sini kita pilih atau kalian menggunakan karakter di sini. Tadi namanya itu adalah Comic. Nah, ini ada Comic Helvetic. Cukup yang like saja, sepertinya cukup. Oke, kita kecilkan ukurannya 8, 9, 11. Oke, sepertinya 10, ya 10 sudah cukup ya. Nah, ini jarak antara baris atas dan di bawahnya terlalu jauh. Kita tinggal atur di bagian sini karena dia 36 poin. Kita coba turunkan ke 12 poin. Oke, ya sepertinya sudah cukup. Kalau sudah, checklist atau Ctrl Enter. Kita coba zoom, kita masuk ke mode Move Tools. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ide untuk mungkin sebenarnya sebagai mengnotis sebuah hal. Contohnya saya ingin membuat eye catching-nya itu di bagian mungkin bagian coronavirus-nya ya mungkin ya. Oke, bagian coronavirus-nya misalnya ya. Nanti kalian bisa mengeksplor sendiri. Contohnya gimana caranya untuk mengnotiskan. Oke, kita coba menggunakan rounded rectangle lagi ya, rounded rectangle. Di sini, misal saya menggunakan warna merah, ini, kita klik OK. Radiusnya kayaknya kebesaran, nanti kalau 50, kita coba turunkan ke 20 pixel saja ya. Kita coba cek apakah cukup. Nah, masih kebesaran menurut saya, kita undo dulu atau Ctrl Alt Z. Mungkin 10 pixel, oke, kita coba. Nah, kurang lebih ya mungkin seginilah. Oke, kita sudah dapat.
Ini supaya tidak menutupi karena dia tumpukan di atasnya teks ini, maka kita geser ke bawah dengan klik kiri dan sebagainya. Oke, setelah itu mungkin bagian teks coronavirus-nya ini saya ganti warna yang sangat kontras ya terhadap rounded-nya ini. Kita coba pilih warna putih. Masuk ke mode teks lagi, kita blok bagian coronavirus-nya ini. Oke, kita pilih warna putih ya, warna putih. Nah, kita oke. Mungkin bisa kita tebalkan bagian coronavirus-nya ini untuk berjenis medium. Medium atau heavy ya. Oke. Kayaknya terlalu tebal ya, kita pilih yang medium aja. Medium. Oke, ini saya kasih spasi sedikit lagi, biar tidak terlalu dekat dengan gambar rounded-nya. Kalau sudah klik checklist atau Ctrl Enter, kayak gitu. Kita masuk ke mode Move Tools, kita geser-geser bagian rounded-nya. Oke, saya pakai keyboard, kanan, kiri, dan sebagainya. Ini kita atur secara jaraknya. Bukan jarak, tapi lebarnya ya. Oke, mungkin segini ya sudah cukup deh. Oke, jadi di sini ketika pertama kali orang baca, dia notice ada tulisan coronavirus-nya ini ya, kayak gitu. Ini entah kenapa menurut saya jaraknya masih terlalu jauh antara atas bawah. Mungkin saya kecilkan lagi ke 11 atau 10 mungkin. Terlalu dempetan ya. Oke, 11 saja ya. Oke, kalau sudah Ctrl Enter atau klik checklist, ini harus kita atur juga. Oke. Baik, kita zoom out dengan klik tombol Alt. Ya, kita sudah dapat. Oke, kita sudah ada penjelasannya ya. Kita taruh di tengah. Nah, segini tengahnya. Oke, ini sepertinya judulnya kita agak buat ke atas ya. Kita agak buat ke atas. Oke, sudah cukup. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita cek untuk informasi selanjutnya. Ada gejala umum, jumlah konfirmasi, dan sebagainya. Oke, mungkin di bagian gejala umum saja ya. Kita coba bikin gejala umum. Oke. Gejala umum. Nah, di sini saya sudah ada beberapa icon yang sudah saya buat sendiri dengan memanfaatkan Shape Tools juga. Atau kalau misal kawan-kawan ingin mengambil dari Google juga kayaknya ada beberapa ilustrasi yang memang menggambarkan dari makna yang mau kawan-kawan gunakan kayak gitu. Nah, kenapa saya manfaatkan icon? Fungsi utamanya adalah mengeringkaskan dari informasi yang akan kalian sampaikan kayak gitu. Contohnya di sini saya sudah buat 3 icon sesuai dengan catatan gejala umum. Yang pertama demam di atas 38 derajat Celcius. Maka saya gunakan menggunakan icon kepala dengan menggunakan termometer di bagian mulutnya kayak gitu. Nah, warna kulitnya sendiri saya ubah agak kemerah-merahan karena identiknya kalau orang sakit ataupun flu itu biasanya memang warna wajahnya itu agak kemerah-merahan kayak gitu. Ini juga ada yang batuk, lalu ada sesak nafas yang bagian paling kiri ini. Oke, ini mungkin agak advance kalau misalnya kawan-kawan ingin mempelajari gimana cara buatnya, karena sebenarnya kalian tinggal memanfaatkan Shape Tools dan juga memanfaatkan dari fungsi Pad Tools di sini. Ada Pen Tool ya, Pen Tool di sini. Oke, yang pertama mungkin kita pindahkan dulu semuanya. Ini ada yang bagian demamnya ya kan, ada bagian demam. Ini ada yang bagian batuknya. Oke, sebentar saya coba tutup dulu bagian folder-folder ini ya. Nah, oke. Dari 3 ini saya klik Shift, saya pilih satu-satu. Tinggal saya drag aja, tarik, kita pindahkan ke window desain yang kita ini. Oke, kita sudah geser. Kita sudah ada gambar ini. Nah, supaya tumpukan layer kalian itu lebih teratur, maka saran saya adalah buat sebuah folder-folder tersendiri. Misalnya, dari ketiga layer ini, ya kan, ini kan terdiri dari 3 layer ini. Kalian bisa jadikan satu folder nih. Jadi setelah kalian pilih semuanya, kalian pilih di sini yang bagian bawah, create a new group, kayak gitu. Kalian tinggal klik, nah, maka dia sudah menjadi satu kesatuan grup dengan namanya itu adalah template dengan judul grup saja. Kalau ingin mengganti, kalian tinggal klik 2 kali di bagian title-nya atau teksnya, klik 2 kali. Misal saya ubah di sini adalah judul seperti itu. Saya klik enter. Nah, ini agak mengeringkaskan kayak gitu. Tinggal dibuka atau ditutup saja. Lalu di sini juga bisa kita ringkaskan dari 2 layer.
Kita bikin folder ataupun grup, kita klik 2 kali, saya ubah menjadi definisi. Oke, logo komisariat juga dengan logo IMM, saya ringkaskan, saya ganti dengan logo SOP. Nah, di sini agak lebih enak. Untuk bagian ini mungkin kita akan jadikan satu folder ataupun satu grup dengan nama gejala umum. Oke, gejala umum kita klik enter. Kita buka dulu untuk bagian grup ini. Mungkin pertama kita bikin judulnya dulu ya. Kita bikin judulnya dulu. Kita manfaatkan dari sini aja. Oke, kita geser untuk bagian color palette-nya. Kita copy paste dengan klik tombol Alt. Nah, kita ganti, jangan lupa untuk pilih text type tools atau klik tombol T saja, keyboard T. Nah, ini saya hapus semuanya, saya pilih semua dengan Ctrl A ya. Ctrl A, oke, ini saya hapus semuanya, saya beri judul gejala umum. Oke, gejala umum. Saya blok semuanya, saya mungkin pilih yang bagian heavy saja ya, kita pilih heavy. Oke, kita pilih tombol checklist. Nah, sepertinya biar lebih, kita buat agak besar lagi aja ya kali ya. Ini mana ini? Definisi copy. Oh, oke. Ini kita ambil dulu, ini sama ini, klik tombol shift, kita pindahkan ke bagian gejala umum. Nah, karena ini sudah jadi grup yang kosong, kita bisa delete saja, tinggal klik tombol delete. Oke, di sini ada gejala umum. Nah, ini kenapa saya ngekliknya dia langsung pindah semua, karena auto select yang masih kita pilih adalah auto select berjenis grup. Jadi ketika kita pilih, dia langsung memindahkan satu grup gitu, atau mentransformkan satu grup. Kita pilih yang layer aja, layer. Oke, nah akhirnya dia memindahkan secara per layernya kayak gitu. Di sini gejala umum, oke, saya mungkin manfaatkan jenis desainnya yang seperti coronavirus ini ya. Jadi kita bisa menggunakan kotak ini, kita bisa besarkan lagi transformnya. Kalau semisal titik-titik transform kontrolnya ini tidak ada, maka kalian bisa cek di bagian atas ini. Kalau terchecklist berarti harusnya sudah terlihat kotak-kotak untuk mengatur transform kalian. Kalau tidak terchecklist maka dia tidak ada kayak gitu. Tapi bisa dipindahkan. Kita klik dulu. Oke, ya mungkin segini deh. Segini, kita klik checklist atau Ctrl Enter. Dengan gejala umum ini saya gunakan warna putih. Oke, misalnya cukup di sini saja. Saya taruh di sini mungkin ya. Gejala umum. Oke, gejala umum sudah selesai. Sekarang kita coba letakkan. Kita pilih semuanya. Oke, mungkin di sini nanti kita kasih. Aduh, belum terpilih semua ya. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa geserkan. Nah, oke, kita sudah dapat 3 icon di sini. Saya mungkin memberi teks juga, memanfaatkan dari text type yang sama, maka ini tinggal saya copy paste ya kan, bagian gejala umum ini saya copy paste. Nih biar kelihatan warnanya kita ganti pakai warna abu dulu ya. Oke. Ini tadi yang pertama adalah demam ya. Pertama adalah demam. Oke. Demam. Nah, ini saya coba pilih yang medium saja. Oke. Nah, kita ganti aja color-nya. Kita coba main warna ini aja ya, atau coklat ini kah? Atau ini aja deh, nggak apa. Kelihatan? Kemana dia? Oke, kita back dulu. Ctrl Alt Z ya tadi ya. Oke, color-nya mungkin kita pilih yang ini ya, yang agak tua ya. Oke, kita tulis dulu tadi adalah demam. Oke, Ctrl Enter, kita masuk ke Move Tools. Oke, misalnya di sini ada tulisan demam ya. Terus saya kasih tulisan lagi untuk di atas 38 derajat. Nah, ini kita copy paste, tinggal klik Alt, lalu klik tarik. Oke, kita tulis di sini misalnya apa? Suhu tubuh. Di atas itu bisa kita ganti dengan ini ya sepertinya. Di atas 38
derajat Celcius, kayak gitu. Nah, untuk derajatnya sepertinya nanti kita bisa menggunakan rectangle aja ya, yang berjenis lingkaran atau yang elips tadi. Oke, ini menggunakan jenis yang biasa saja menurut saya, yang like sudah cukup. Nah, karena yang kita notiskan adalah bagian demamnya, maka ini bisa kita kecilkan, cuy. Kita coba kecilkan ya. Kita coba kecilkan, ya ini terlalu kecil ya. Mungkin segini. Kalau sudah, Ctrl Enter. Kita tarik agak ke atas. Nah, maka secara tipografi itu lebih menarik daripada dengan ukuran yang sama, lalu dengan jenis yang sama. Oh, sorry, saya baru sadar. Demam. Oh, bener ya, demam ya tulisannya. Demam. Oke. Suhu tubuh di atas 38 derajat. Lalu kawan-kawan nanti tinggal bisa menambahkan di sini dengan keterangan apa dan sebagainya, kayak gitu ya. Oke, mungkin saya peringkas saja, tidak sampai final, karena kalau misalnya saya totalkan mungkin bisa sampai berjam-jam ya. Oke, mungkin nanti konsepnya sama untuk bagian langkah perlindungan dasar nih. Nah, langkah perlindungan dasar sebenarnya kan sini ada 3 nih. Ada hindari menyentuh wajah, lalu jaga jarak, stay at home juga. Kita coba pindahkan icon yang ada di sini. Kita pilih. Oke, nah kita langsung pilih foldernya aja. Folder atau grupnya. Kita coba tarik. Wait. Nah, agar pilihan move kalian itu tidak jadi auto select, kalian sebenarnya bisa klik tombol kontrol aja. Jadi setelah kalian touch ini, yang bagian grup ini, kalian tinggal klik kontrol, maka dia sudah auto select-nya sudah hilang kayak gitu. Jadi kita tinggal bisa menarik leluasa kayak gitu. Sini kita lepas. Oke, kita sudah dapat. Oke, di sini sudah menggambarkan icon dilarang menyentuh wajah atau dilarang biasanya kita dominasi dengan warna merah. Kita taruh di wajahnya. Nah, konsep di bagian jaga jarak, kawan-kawan bisa memanfaatkan dua icon kepala ya sebenarnya, dua icon kepala, lalu tinggal kalian beri jarak seperti itu. Beri jarak itu, oke, saya kasih contohnya aja ya. Saya ingin mengambil hanya wajahnya saja, ini karena keselect semua, maka ini harus kita unselect nih yang bagian tangannya. Tangannya kalau nggak salah yang ini. Kita klik tombol kontrol. Oke, kita sudah dapat kepalanya saja ya. Oh, ini sebenarnya sudah jadi satu grup ya, bagian face-nya aja. Oke, mungkin ini bisa jadi icon untuk bagian touch-nya. Face-nya kita duplikat dengan tombol Alt. Sini juga bisa kalian tombol Alt, lalu kalian klik tarik. Nah, sudah ada yang kedua. Kita geser. Nah, karena lebih enak menggesernya itu ketika tidak auto select, maka saya klik kontrol ya. Klik kontrol, lalu saya geser. Oke, nah, misal kalian bisa buat ide kayak gini nih. Dari face yang ini, untuk yang jaga jarak ya, jaga jarak itu kalian paste 2. Nah, kalian paste 2 seperti ini, lalu kalian beri sebuah garis ya kayaknya. Dari line tool ini, contohnya, kita kasih sebuah garis, biar dia tetap lurus, kalian bisa klik tombol shift. Nah, tombol shift, oke, ini fill-nya kita coba hilangkan ya. Pilih warna hijau ya untuk sementara ini. Oke, sepertinya saya mau hijau agak lebih tua nih, agak lebih tua. Kita klik tombol OK. Kita besarkan untuk struknya. Oke. Kita pilih yang bagian, nah titik-titik ini aja udah cukup ya. Sepertinya ketika kita menggunakan line tools ini terlalu kecil ya. Baik, kalau gitu kita manfaatkan sebuah tools baru yaitu menggunakan pen tool di sini. Oke, dari pen tool. Nah, pen tool ini itu bisa ada beberapa mode. Kalian mau hanya ingin membuat sebuah pad atau membuat sebuah shape kayak gitu. Nah, kali ini saya ingin membuat sebuah bentuk yaitu shape. Kita pilih fill-nya, kita kosongkan dengan ada struk warna hijau tadi. Kita pilih struknya ukuran sementara 3 piksel aja dengan jenisnya adalah titik-titik. Dari sini saya klik dengan tombol shift agar lurus, lalu saya klik di sini. Oke, nah kalau sudah kalian tinggal pilih tombol ESC ya. ESC. Nah, kalian sudah dapat sebuah garis di sini nih. Oke, kita lihat.
Oke, kita coba besarkan ke 5 pixel. Nah, akhirnya jenisnya itu berjenis titik-titik tadi ya. Lalu supaya lebih menggambarkan kita ingin mengedukasi sebuah jaga jarak, ya kan? Kita kenapa menggunakan warna hijau? Warna hijau itu kan adalah sebuah instruksi ya, biasa kita kenal ya. Kalau merah kan dilarang kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa menggunakan teks nih. Kita copy aja yang demam, kita klik tombol Alt, kita geser. Nah, semisal sekarang itu kalau nggak salah berapa meter ya? 2 meter atau 1 meter? Oke, sementara 1 meter dulu deh. 1 meter kayak gini. Terus kita pilih warna hijau yang sama. Oke, sebentar. Kita coba zoom biar dapat nih. Oke, warna hijau yang ini. Kita klik Oke. Oke, atau kita copy hex-nya aja ya. Kita pilih di sini. Jadi kita masuk ke mode shape-nya dulu. Nah, ini tadi kan warna ini ya. Oke, nah kita dapat kode hex-nya, kita copy, lalu kita pastekan untuk menggantinya ya. Warnanya itu, nah kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kita sudah dapat warna yang sesuai. Oke, terus ini matanya bisa kita ganti dengan mata ini ya kan. Oke, kita coba delete aja di bagian ini. Kita bagian delete, kita juga delete ini. Kita akan kopas bagian matanya. Oke, saya klik shift juga. Oke, kita tinggal duplikat dengan tombol Alt. Nah, nanti langkah yang sama juga kita lakukan untuk di sini. Oke, ini adalah kita bisa menggambarkan jarak 1 meter ya, seperti itu. Jarak 1 meter. Oke. Lalu untuk informasi yang ketiga, stay at home, itu kalian juga bisa menggambarkan dengan icon rumah ya. Jadi icon rumah dengan kita kasih warna hijau, melambangkan itu adalah sebuah instruksi, lalu kita kasih sebuah icon kepala di dalamnya kayak gitu. Oke, untuk vektornya mungkin kalian bisa cari di Google ya, banyak untuk vektor home kayak gitu keywordnya. Nanti mungkin sini saya kasih tulisan apa namanya, judulnya tadi adalah langkah perlindungan dasar ya, langkah perlindungan dasar seperti itu. Oke, sepertinya agak advance ya desain kita kali ini ya. Selanjutnya informasi yang akan kita manfaatkan itu adalah jumlah konfirmasi positif terbaru. Oke. Nah, di sini saya sudah ada bahan dengan gambar Maps Indonesia ya, atau kita drag ke sini. Oke, kita sudah dapat Maps Indonesianya. Jangan lupa untuk Ctrl Enter atau checklist. Nah, di sini kalian bisa memberi sebuah informasi ya, informasi bahwasanya di setiap daerah itu sudah ada berapa ribu orang atau berapa ratus orang yang terkonfirmasi positif hingga sekarang. Mungkin saya akan menggambarkan dengan cukup jumlah angka ya, cukup jumlah angka per daerah potongan ini kayak gini. Ini kan Jawa Timur nih, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu ada Jawa Barat, ada Jakarta, ada Yogyakarta dan sebagainya kayak gitu. Nanti di sini kita bisa kasih sebuah penggambaran angka. Oke, mungkin konsep saya di sini di bagian maps-nya kita bisa kasih warna atau efeknya itu hitam putih ya. Kita pilih efek hitam putih itu. Nah, ada di bagian adjustment. Kalau misal window adjustment-nya nggak ada, kalian coba cek di bagian window, kalian pilih harusnya namanya adjustment ya. Adjustment, nah ini adjustment kayak gitu. Oke, di sini ada black and white. Nah, oke, efek-efek ini itu ketika pertama kali kita klik, maka dia akan memberi efek di layer di bawahnya, kayak gitu. Contohnya kalau semisal ini kita geser di bawah, maka yang di bawahnya aja yang kena efeknya, kayak gitu. Oke, kita taruh di bagian Maps Indonesia, tapi kita hanya ingin Maps Indonesia aja, maka kita harus menggunakan clipping mask, kayak gitu. Tinggal klik kanan, lalu kita pilih, ada nggak clipping mask? Oke, nggak ada. Kalau gitu, kita klik 2 kali untuk setting black and white-nya. Oh, ini sudah ada. Nah, ini pilih yang bagian sebelah kiri, clipping mask, kayak gitu. Maka dia akan memilih layer pas di bawahnya dengan ada icon panah ke bawah seperti ini. Oke, setelah hitam putih, mungkin saya beri sebuah angka. Saya coba cek datanya dulu. Tadi saya sudah mencari. Nah, ini sudah ada update. Contohnya ini, paling terbaru tanggal 26 November di Jawa Timur, terkonfirmasi ada
ada 50.880 orang. Kayaknya cukup banyak ya, 50.000. Oke, kita tulis di sini. Jawa Timur kan wilayah di sini. Semisal saya menggunakan lingkaran, menggunakan elips, saya bentuk supaya rasionya tetap, jangan lupa klik shift. Oke, dengan menggunakan, kita tidak menggunakan stroke, kita menggunakan fill warna merah. Oke, nah ini fill warna merah yang ini, kita klik OK. Nah, kita sudah dapat warna merah di sini, lingkaran warna merah. Mungkin bisa kita agak besarkan ya, agak besarkan. Kalau sudah Ctrl Enter atau Enter, kita kasih sebuah angka di sini. Kita kasih sebuah angka. Tapi sepertinya untuk 50.000 cukup banyak ya untuk angkanya ya. Atau kita buat kasus baru ya. Kasus baru sepertinya dia lebih pendek untuk kata-katanya. Oke, kalau gitu informasinya kita ganti jadi jumlah konfirmasi positif, konfirmasi tambahan, tambah positif ya. Oke, kita pilih 550. Oh, sorry, ini Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Timur 390 orang. Oke, kita zoom in dengan klik tombol Alt, atau di sini ada toolsnya sendiri ya. Oke, kita kopaskan saja ya untuk teksnya itu kita ambil dari dari 1 meter aja boleh deh. Jangan lupa klik Alt untuk pastenya, untuk duplikasi. Kalau sudah kita lepas, nah ini 1 meter harusnya ada di depan warna merah. Nah dia masih masuk di gejala umum, kita tarik, geser di atas elips 6. Oke, ini saya tulis tadi tambahan positif terbaru 390. 390, kalau sudah Ctrl Enter atau checklist, warnanya saya rubah ke warna putih, saya klik OK. Jenisnya terlalu besar, saya ubah ke like aja, kalau sudah ini saya kecilkan. Oke, saya kecilkan. Nah, kita Enter, kita geser. Oke, nah dari sini kita tinggal menambahkan sebuah keterangan dari infografis kita yang ini ya. Misal saya coba tambahkan kata-kata, ini saya duplikat. Oke, nah kita kasih, sebentar, kita ambil dari sini aja yang gejala umum ya. Kita ambil yang gejala umum, kita duplikat. Oke, nah kita tulis, jangan lupa masuk ke mode teksnya. Mode teksnya ini kita tulis tambahan konfirmasi terbaru. Oke, kalau sudah Ctrl Enter, di sini bagian rectangle rounded rectangle-nya kita panjangkan lagi. Oke. Nah, setelah itu kita kasih keterangan. Jangan lupa karena kita ini adalah sebuah poster informatif, maka jangan lupa sumbernya, sama harus lebih jelas angka ini tuh pada tanggal berapa ya, harus berbasis pada data. Oke, ini adalah update tanggal 26 November 2020. Kita pilih warnanya, saya pilih warna yang merah tua ya, tapi warna yang ini coklat. Oke. Kemana dia? Kita tulis lagi ya, 26 November 2020, kita blok semua, oke, sebentar. Kita checklist dulu, kita geser aja mungkin ya, biar mudah ini. Nah, oke, bagian 26 November, color-nya kita pilih yang ini. Kalau kita klik tombol OK, kayaknya kurang masuk ya. Kita pilih warna merah aja deh. Oke, dengan ini tidak perlu heavy, like saja sudah cukup. Kita kecilkan mungkin. Kita kasih kecilkan di sini. Lalu bisa saja kita tambahkan ini sumbernya dari mana ya. Oke, kita duplikat. Oke, ini sumbernya dari ternatetribunnews.com. Kita copy. Oke, kita kasih keterangan nih, sumber, _2, saya coba pakai rata kiri aja ya, rata kiri. Lalu saya paste tadi untuk alamatnya. Oke, mungkin kita bisa menggunakan warna yang berbeda ya. Kita bisa menggunakan warna yang berbeda. Oke, kita coba pakai warna abu-abu kah?
atau mungkin abu-abu agak tua ya. Nah, kita pilih dari sini aja abu-abunya. Nah, kita pilih oke. Kita bisa kecilkan lagi nih sepertinya ya. Kita coba kecilkan lagi. Kita klik tombol 6 atau kita buat secara manual dengan Move Tools. Kita coba kecilkan. Oke, misalnya segini. Kita geser, geser, geser. Oke. Nah, kita sudah memberi sebuah sumber dan juga tanggalnya. Nah, dari sini si pembaca akan paham bahwasannya angka-angka ini itu adalah sebuah pasien baru atau yang terkonfirmasi baru pada tanggal 26 November. Ini di Jawa Timur, kalian tinggal mengcopy paste saja, di Jawa Tengah bagaimana, di Jawa Barat bagaimana, di Jakarta itu bagaimana, dan sebagainya, kayak gitu. Oke, mungkin nanti bisa kita jadikan di sini. Lalu, nah, agar menjadi sebuah pembeda informasi-informasi ini mungkin bisa kita kotak-kotakan dengan shape. Tapi kali ini kita akan menggunakan teknik random shape. Jadi bentuknya itu bukan bentuk yang tersedia, tapi kita bisa membuat bentuk terserah kita dengan memanfaatkan pen tool yang sama halnya kita membuat sebuah garis putus-putus di sini ya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke pen tool. Kita pilih shape, stroke-nya matiin aja. Fill-nya mungkin kita pilih warna abu-abu ini. Kita klik OK. Nah, ini semisal, nah, tinggal klik dan tarik aja ya. Klik tarik. Klik tarik, klik tarik. Oke, nanti kalian tinggal menyesuaikan sendiri aja. Kita geser dengan tombol space untuk menuju hand tools ini, ya kan? Semisal sampai sini, oke. Ini sudah cukup. Nah, oke, kita pindah ke Move Tools. Ini ada di mana ini? Harus ini paling atas nih. Oke, kita geser ke bawah, ke bagian bawahnya Maps. Oke, kita cari di mana tulisan kita tadi ini ya. Nah, ternyata dia di sini. Oke, kita geser di atas. Oke, kita jadikan satu grup aja biar nggak bingung. Kita jadikan satu grup. Oke, kita namakan ini tambahan konfirmasi. Oke, ini sepertinya warnanya masih terlalu nabrak. Kita agak mudahkan sedikit warnanya dengan mode shape-nya di sini. Lalu kita pilih fill warna yang agak terang ya di sini ya. Oke, sini agak terang. Nah, nanti sama halnya kalian bisa melakukan di bagian langkah untuk menjauhi sama bagian gejala umumnya. Misal di bagian gejala umum nanti saya kasih juga random shape-nya. Warnanya mungkin agak beda dengan ini. Kita ambil warna yang lebih muda ya mungkin ya. Ambil warna yang lebih muda lagi. Oke. Coba buat. Oke, semisal begini ya. Nah, ini layer ini sudah ada di belakang ini ya. Kita tinggal masukkan ini ke grup gejala umum. Di shape-nya kita harus taruh di bagian bawah dari folder gejala umum ya. Oke, sebenarnya. Oke, kita coba tutup dulu beberapa grupnya. Nah, ini mungkin bisa agak lebih kita tuain ya warnanya ya. Masuk ke shape tools-nya ini, lalu kita pilih warna yang agak tua. Oke. Ya, sebenarnya ya kurang lebih beginilah. Nanti pun untuk di bagian langkah apa sebutannya sebagai langkah perlindungan, kita juga bisa kasih juga nih. Ini kita cek dulu ini di mana. Oke, ini ada bagian touch. Oke, nah kita jadikan satu grup, kita namakan langkah perlindungan ya kayak gitu. Langkah perlindungan. Lalu di belakangnya ini kita beri, ini ada yang kupingnya. Kita geser ke sini. Oke, kalau sudah tinggal kita buat hal yang sama. Oke, mungkin itu saja beberapa cara-cara yang bisa kita manfaatkan. Nanti
silahkan kawan-kawan bisa mengeksplor atau bisa langsung tanya ke saya, bisa melewati panitia untuk mendapatkan kontak saya, misalnya apapun yang saya lupa jelaskan ataupun kawan-kawan ingin berbagi ataupun ingin mengklarifikasi bahwasanya yang saya jelaskan adalah hal yang salah, silakan monggo. Mungkin itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah-salah. Nuhun wal kolam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.